Selanjutnya pengajian kitab Tafsir Al-Jailani membahas masih kisah seputar Musa dan pengikutnya dan umatnya, terutama menghadapi tantangan Fir'aun dan pengikutnya, yaitu surat Yunus ayat 73, 74, 78, 76 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ayyaftinahum wa inna fir'auna lam a'alin fil ardi wa innahu laminal musyrifin. Itu. Jadi kisah sebelumnya yaitu terkait dengan ajakan demonstrasi kesaktian oleh Fir'aun yang mengundang seluruh tukang sihir, kemudian mengundang Nabi Musa untuk adu kesaktian. Nabi Musa diundang oleh Fir'aun, pengen diketahui sejauh mana sih kehebatan Musa ini. Pasti kalah dengan tukang sihir, orang-orang yang menjadi pengikutnya Fir'aun. Maka diundanglah mereka. Kemudian mereka berdemonstrasi, menampilkan melempar kayu menjadi ular itu, dan semua menunjukkan semua hal yang sama. Jadi ularnya semakin banyak itu. Dikira Nabi Musa terus keder gitu kan. Ternyata Nabi Musa memohon petunjuk Allah, kemudian ada perintah, lemparlah tongkatmu. Nah, ketika tongkat Nabi Musa dilempar, berubah menjadi ular yang lebih besar, kemudian memangsa semua ular-ular kecil yang dari sihirnya pengikut Fir'aun tadi. Akhirnya dilahap semua oleh ular yang dari tongkatnya Nabi Musa. Nah, setelah itu apakah Fir'aun beriman kepada Nabi Musa? Tidak. Nah, di antara para tukang sihir ini ada yang beriman. Oh iya, Musa ini benar-benar nabi, itu mukjizat namanya itu. Tapi ada juga yang tidak beriman. Nah, ayat ini menjelaskan fama amana li Musa, maka tidak beriman mereka itu li Musa kepada Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, kecuali dari dzurriyyah, keturunan dari kaumnya, yaitu Bani Israel, ala khaufin, atas takut min fir'auna wa mala'ihim. Kenapa mereka tidak beriman kepada Musa yang sudah jelas menunjukkan kesaktiannya karena ular yang dikeluarkan oleh para tukang sihir ternyata dilahap oleh ular yang dari tongkatnya Nabi Musa. Ada yang takut, ada yang terang-terangan gitu. Di sini dijelaskan ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim, takut beriman kepada Musa karena Fir'aun ini sangat represif. Ketahuan beriman kepada Nabi Musa pasti akan dibunuh, pasti akan disiksa. Ayyaftinahum, itu hendak disiksa atau difitnah, bahkan dibunuh. Wa inna fir'auna la'alin, sesungguhnya Fir'aun yang sudah kebablasan, sombongnya, angkuhnya itu. Jadi udah diperlihatkan soal kesaktian Nabi Musa yang memang
sebagai utusan Allah dan diberikan mukjizat untuk mengalahkan segala kekuatan selain Allah, tetap saja Fir'aun tidak bisa menerima. Dan sikapnya la'alin, ya, ego, merasa tinggi, ya, merasa hebat, merasa segala-galanya. Gitu. Jadi penyakit ego ternyata simbol dari keangkuhan dan kesombongan Fir'aun. Gitu. Ya, kalau tadi penjelasan kitab Tanbihul Tarin, kalau Imam Syafi'i itu berhasil menundukkan ego, ya, di pengajian tafsir ini ditunjukkan bahwa Fir'aun itu orang yang tidak mampu menundukkan ego, tidak bisa mengakui kehebatan kehebatan Musa. Kalau Imam Syafi'i kan bisa mengakui kehebatan muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau ini Fir'aun sudah jelas dinampakkan bagaimana mukjizat Nabi Musa, tetap saja tidak beriman. La'alin, ego, sombong, angkuh, merasa segala-galanya. Itu. Lah ini penyakit orang zaman sekarang ya seperti itu. Ya, selama tidak kenal ilmu tasawuf, tidak kenal ilmu tauhid. Misalnya dia menduduki satu jabatan, posisi apapun itu, pasti akan sama dengan sikapnya Fir'aun. La'alin, gua ini orang hebat, gua ini pejabat, gitu. Itu. Nah, ketika masa jabatannya habis, gitu, terus ditambah lagi kesangkut masalah dengan KPK, itu biasanya egonya baru turun. Nah kalau belum, apalagi masih baru-baru itu, ego, sombong dan keangkuhannya itu persis kayak Fir'aun. Gitu. Maka kalau kita paham ya tentang dinamika ya di dalam diri kita, itu ternyata sifat-sifat keangkuhan, kesombongan seperti Fir'aun itu juga ada. Ya, pada saat diberikan amanah kedudukan, itu sombong, angkuh, ya. Itu berarti sama dengan Fir'aun yang merasa la'alin, merasa punya kedudukan tinggi. Nggak ada yang hebat selain saya. Gitu. Ini penyakitnya yang diwariskan oleh Fir'aun. Fil arti di bumi. Jadi sombongnya Fir'aun itu merasa hebat di seluruh dunia. Kalau zaman itu ya di muka bumi gitu. Nggak ada orang yang hebat, sombong seperti Fir'aun yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini selain Fir'aun nggak ada. Kalau sekarang pengikutnya Fir'aun ya tahapnya ya masih kecil-kecil lah gitu. Ya artinya ya muncul keangkuhan, kesombongan gitu. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya Fir'aun dan para pengikutnya ya termasuk orang-orang yang sombong dengan jabatan, dengan harta ya di zaman sekarang, yaitu laminal musrifin, termasuk orang-orang yang musrif, yaitu orang yang berlebihan, orang yang sombong, ya, orang yang dengan kemudahan oleh Allah diberikan kedudukan, diberikan murah rezeki, tidak mampu mengembalikan kepada Allah, tapi merasa ini kehebatan saya, ini karena saya. Wal kibriya, akhirnya ya tadi, wah tidak ada yang hebat selain saya. Ini bahayanya ya penyakit ya angkuh dan sombong ya ketika masuk ke dalam ya pejabat, orang yang kaya ya, itu pasti akan memiliki ego, keangkuhan dan kesombongan yang sama persis dengan keangkuhan dan kesombongan Fir'aun. Dan itulah minal musyrifin.
termasuk orang-orang yang berlebihan itu. Bahkan sampai Fir'aun itu ana rabbukumul a'la gitu. Aku ini sampai mengaku itu, ana rabbukum, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi gitu. Jadi nggak ada orang yang paling sombong di muka bumi seperti Fir'aun itu. Maka kalau di zaman sekarang ada itu ya pengikutnya Fir'aun, ya pengikutnya Fir'aun. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan dirinya. Gitu. Jadi ternyata persoalan umat zaman dulu, ya zaman Nabi Musa, ya dan para umat yang hidup pada zaman itu yang sudah didakwai oleh Nabi Musa tapi tetap ingkar dan sombong. Ya, Fir'aun ini salah satu contoh ya bagaimana orang yang angkuh dan sombong pada zaman itu. Lah, namun demikian ada substansi yang tetap relevan sepanjang masa. Bukan berarti ayat ini terkait hanya persoalan Fir'aun dan Musa, hanya sebagai kisah biasa, itu tidak. Tapi ada pesan, ada message bahwa keangkuhan Fir'aun, kesombongan Fir'aun itu karena gagal mengelola, memanage ego di dalam dirinya. Karena apa tadi? Satu, gelap mata hatinya, ya, kemudian tidak mau mengakui secara seperti orang yang dianggap ya menang dalam kompetisi saat Fir'aun mengumpulkan tukang sihir tadi, tetap saja tidak beriman. Nah ini virus-virus yang ditinggalkan oleh Fir'aun ya tetap berkembang di zaman sekarang, siapapun itu. Kalau ulama tidak pernah ngaji tasawuf juga sama, pasti akan kibir, akan sombong, akan angkuh. Begitu juga pengusaha yang tidak kenal ilmu tasawuf, pasti ketika diberikan titipan rezeki juga akan angkuh dan sombong. Pejabat, pegawai juga sama. Ketika dititipin itu titipan, dititipin jabatan, dititipin harta, karena nggak kenal peta, ya kajian di dalam dirinya, pasti sama angkuh dan sombong. Nah ini substansinya sama dengan penyakit batin yang dialami oleh Fir'aun. Maka sangat relevan di zaman sekarang juga sama. Orang yang akuh dan sombong itu juga ada. Karena ini virus batinnya yang akan selalu ada pada diri seseorang. Kecuali kalau orang tersebut mau ngaji tasawuf, mau riyadhah mujahadah, mau dzikir, ya. Nah, ketika dia sudah mengamalkan ya tahapan-tahapan itu, maka akhirnya mengenal dirinya, mengenal hawa nafsunya, dan bagaimana cara menundukkan. Oh iya, akhirnya sadar, oh nggak pantas kalau saya sombong, karena ilmu ini titipan semua milik Allah. Begitu juga, oh ini harta, ini jabatan, ini titipan, suatu saat akan diambil oleh Allah, tidak layak untuk disombongkan. Nah ini kalau sudah tersentuh hatinya, yaitu belajar ilmu tasawuf, mau mengamalkan zikir, riyadhah mujahadah, kemudian mau bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Wa qala Musa, dan berkata Musa, siapa Musa? Ya qaumi, he kaumku, in kuntum amantum billah. Ini akhirnya Nabi Musa ya dakwah untuk orang-orang yang mau beriman saja. Hei kaumku, ya bagi yang mau beriman,
Jika kalian beriman kepada Allah, maka kalian hendaklah bertawakal. Itu, bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kamu termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tawakal itu juga sama pada zaman Nabi Musa, itu sudah menyampaikan konsep tawakal kepada umatnya. Jadi artinya bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba dalam menjalani kehidupan, tugas kita ya ikhtiar usaha. Tapi jangan lupa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dengan bertawakal kita mengakui ada yang maha besar, ada yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih wilayah untuk usaha semaksimal mungkin, ya. Tapi kita harus sadar ada wilayah Tuhan, ya, yang tidak bisa dicampur aduk, ya, maksudnya tidak bisa diintervensi, yaitu tentang otoritas wilayah ketuhanan. Maka dengan tawakal ini akhirnya kita bisa merendah, bisa menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dalam ikhtiarnya kok berhasil, akan diberikan kemudahan mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kemudahan. Andai belum berhasil, ya alhamdulillah ya Allah, saya yakin Engkau lebih tahu bahwa dengan belum diterimanya saat ini mungkin ada kesempatan lain atau ada posisi lain yang lebih tepat untuk saya. Jadi selalu bisa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi Musa sudah mengajarkan konsep tawakal kepada kaumnya. Begitu juga ya Nabi Muhammad, ya termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad juga sama. Dalam hal apapun kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kita berpasrah diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang maha segala-galanya. Faqalu, maka mereka berkata, Allahi tawakkalna. Akhirnya apa? Pengikut Nabi Musa menjawab, Allahi, atas Allah tawakkalna, kami bertawakal. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan, yaitu fitnah ujian, lil qaumi zalimina, bagi kaum-kaum yang zalim. Jadi pengikut Nabi Musa berdoa, ya, Allahi tawakkalna, ya Allah kami bergantung, bertawakal kepadamu, dan ya Allah jangan jadikan fitnah, ya, jangan jadikan kami yaitu fitnah bagi kaum-kaum yang zalim. Wa najjina, dan berilah keselamatan kami, birahmatika, dengan rahmatmu. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu rahmat Allah, bukan amal kita. Yang bisa memasukkan surga neraka itu rahmat Allah. Ya, ini wanajina, ini doanya umatnya Nabi Musa itu sudah berpegang pada nilai-nilai tauhid itu. Wanajina, dan selamatkanlah kami, birahmatika, dengan rahmatmu. Jadi tanpa rahmat Allah kita tidak ada artinya. Minal qaumil kafirin, dari kaum-kaum yang ingkar. Itu. Wa uhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisran buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ya, sudah cukup sampai sini. Di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, bagaimana Fir'aun yang legendaris, ya, di dalam Al-Quran itu ternyata menjadi pelajaran buat kita sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan, ya.
Kita yang hidup pada zaman sekarang juga sama. Kita akan persis seperti Fir'aun kalau kita memelihara keangkuhan dan kesombongan. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ilmu tasawuf ini bisa meruntuhkan keangkuhan dan kesombongan kita. Amin ya rabbal alamin.